Perjalanan hidup manusia ini seperti melewati dua busur yang membentuk full circle. Jadi busur yang atas itu adalah puncak atau akhir, atau mungkin awal juga. Puncaknya itu adalah God, Tuhan, di mana jiwa kita berasal. Jadi asal muasal jiwa kita. Lalu busurnya itu turun. Busurnya itu turun, seperti kita turun dari rumah besar ke rumah kecil. Jiwa kita disekolahkan di alam ciptaan muka bumi. Jadi sama seperti Adam dan Hawa, dia turun dari puncak dan akhir ini, dari busur atas ini, dia turun ke bawah untuk sekolah di alam ciptaan muka bumi supaya bisa keluar dari form, gitu kan? Lalu setelah itu, setelah kita berada di muka bumi, kita melalui berbagai macam ujian di kehidupan, kita naik kembali, kita pelan-pelan naik kembali. Nah, proses naik kembali ini, proses kembali ascending ke tempat kita berasal, ke asal muasal kita, itu merupakan proses spiritual realization atau pendakian spiritual atau soul journey. Bisa juga disebut discovery of true self. Jadi ketika kita sudah bisa menemukan true self kita siapa, maka sama saja kita sudah kembali ke atas. Discovery of true self itu bisa dilakukan di muka bumi ini. Makanya orang yang sudah conscious atau seorang seeker, meskipun formnya, meskipun raganya itu masih di muka bumi ini, meskipun dia masih hidup, tetapi dia bisa berpusar 2 kali. Berpusar 2 kali itu, dia turun dari puncak, terus dia ke bumi, lalu dia ke atas lagi, karena dia sudah melakukan yang namanya self-discovery atau spiritual realization, spiritual journey. Jadi walaupun raganya masih di sini, dia bisa istilahnya tuh meninggal, kembali. Dia bisa kembali kepada Tuhan, bahkan pada saat dia di bumi, gitu. Jadi hidup ini merupakan kehidupan yang penuh dengan kerinduan. Jadi kita menjalani hidup ini tuh dengan penuh kerinduan, dengan penuh desire untuk kembali lagi ke tempat kita berasal. Jadi kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh dengan kerinduan dan perjalanan yang penuh dengan cinta. Karena kodrat manusia atau nature manusia sejatinya itu damai dalam kasih sayang Tuhan sebagai Sang Rahman dan Rahim. Maka dari itu pasti jiwa kita ini selalu longing atau yearning untuk kembali ke tempat kita berasal atau ke asal muasal kita. Nah, tetapi bila kita fokusnya itu pada form, kita masih terjebak pada permainan bentuk dan objek pengalaman, maka akan terjadi suatu keterpisahan atau separate self. Jadi ketika kita separated self-nya dari Tuhan dan juga dari diri sejati kita, dari what I am, itu pasti akan muncul sebuah penderitaan. Kita tidak bisa merasakan bagaimana rasanya kembali berputar yang kedua kalinya ke tempat kita berasal. Sepanjang perjalanan kita pulang kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebenarnya bisa dapat pulang di bumi. Jadi sebelum tadi kan kita udah turun tuh ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, sepanjang perjalanan yang ke atas ini, perjalanan yang kedua kali ke atas ini, kita bisa pulang di bumi. Pulang ke siapa? Pulang ke orang-orang yang menyayangi kita. Jadi, kasih sayang Tuhan itu dipancarkan melalui orang-orang terdekat kita. Contohnya keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, sahabat kita, teman hidup kita mungkin. Nah, jadi di setiap ada kesempatan, kita selalu terdorong kan untuk pulang kepada mereka. Jadi itulah mengapa kita selalu terdorong untuk pulang ke orang yang kita sayang, dan kenapa kita selalu merasa rindu kepada mereka.
Karena mereka adalah suatu manifestasi dari Tuhan, mereka adalah suatu media through which Tuhan memancarkan kasih sayangnya. Jadi kita selalu longing untuk merasakan kasih sayang tersebut gitu. Nah, sebaliknya, keterasingan dari para kekasih kita yang baru saja saya jelaskan tadi, separate self atau keterpisahan, itu adalah suffering atau kehampaan batin. Jadi kita akan merasa hampa, batin kita atau jiwa kita akan merasa hampa apabila kita terpisah dari orang-orang yang kita sayangi dan dari orang-orang yang menyayangi kita. Kehidupan, realitas hidup, dan sejatinya kita adalah love itself. Maka dari itu, kita akan selalu ingin kembali ke atas dan merasakan kasih sayang dari sang sumber. Self-inquiry, prayer, dan transcendental meditation itu merupakan proses yang tujuannya untuk mengalami apa adanya aku atau what I am. Jadi form itu sebenarnya meliputi dua elemen, yaitu alam fisik dan alam mental. Nah, kalau form yang diwakili oleh alam fisik ini merupakan form yang ditelisik atau form yang dipelajari di bidang studi seperti fisika, di mana dia memiliki sifat dihuni oleh material, dia memiliki sifat perluasan, massa, elektrik, dan lain sebagainya. Dia bisa berubah dan berkembang sesuai sifat dinamisnya dan bisa ditembus oleh setiap orang. Nah, sedangkan alam mental itu merupakan pemikiran kita. Jadi, alam mental itu merupakan alam privasi yang tidak bisa ditembus oleh pengamatan lain atau orang lain. Jadi, dia tidak menempati ruang, dia tidak memiliki form yang material, dia tidak materialize atau manifestasi dalam sesuatu yang konkret, tetapi dia menempati alamnya sendiri. Yaitu di mana? Di pikiran kita. Nah, alam mental ini pastinya tidak bisa dibaca orang-orang dong, karena dia tidak nyata gitu kan. Maksudnya nyata itu dia tidak manifestasi dalam material. Tetapi sama seperti alam fisik, dia juga dapat berubah dan berkembang. Tapi dalam artian berubah dan berkembangnya itu, contohnya aja, seiring kita bertumbuh dewasa, kita memiliki perspektif yang berbeda, walau objeknya tuh sama. Contohnya, dulu kita memandang sesuatu peristiwa itu sebagai sesuatu yang jelek gitu, kita memiliki prejudice terhadap peristiwa itu. Tapi seiring kita berkembang, kita gain more knowledge, kita terpapar oleh banyak perspektif, sehingga kita memiliki pemikiran yang baru. Dan oleh karena itu, kita bisa melihat suatu peristiwa itu dari perspektif yang baru lagi, atau point of view yang baru lagi. Jadi alam mental itu berkembangnya seperti itu, berubah dan berkembangnya seperti itu. Dia juga bisa berinteraksi dan juga bergerak atau beraktivitas, seperti contohnya come and go to past and future. Kita kan bisa time travel sebenarnya. Kita bisa time travel dengan cara memikirkan yang sudah berlalu atau memikirkan hal yang akan datang di masa depan. Ilmu yang mempelajari, bidang ilmu yang mempelajari alam mental ini adalah bidang ilmu psikologi. Alam fisik dan mental ini nampaknya tidak kontroversial, namun muncul permasalahan pada saat mereka berinteraksi. Contohnya pada saat indera kita menerima informasi terus-menerus yang melahirkan aktivitas mental, baik mendorong kemunculan pemikiran baru atau mengingat sesuatu yang sudah ada gitu. Jadi kalau misalkan indera kita itu distimulus terus-menerus, itu kan akan mempengaruhi aktivitas mental kita juga. Kalau kita mendengar sesuatu musik misalnya, pasti kita akan teringat oleh sesuatu mungkin. Atau kita bisa mendapatkan inspirasi untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, jadi alam fisik itu bertindak ke alam mental melalui stimulus. Jadi harus ada stimulusnya dari luar. Sedangkan alam mental bertindak kepada alam fisik melalui fenomena keinginan atau will. Nah, contohnya alam mental bertindak kepada alam fisik ini,
ketika kita melakukan aktivitas intelektual contohnya,